sejumlah warga di Kabupaten Sanggau harus berjuang menggotong warga yang sakit dengan melewati jalan yang rusak. Akses jalan sangat buruk sehingga tidak bisa dilewati kendaraan. Miris sekali akses jalan warga Desa Mawang Muda, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, kondisinya rusak parah. Karena di desa mereka tidak ada fasilitas yang layak, warga kemudian berinisiatif menggotong 2 warga yang sakit dengan berjalan kaki belasan kilometer menuju fasilitas kesehatan di tingkat kecamatan. Tindakan ini terpaksa mereka lakukan karena kondisi jalan tidak memungkinkan dilewati kendaraan. Dari pusat desa ke kecamatan ada 19 kilo dan warga beramai-ramai membantu bergotong royong membantu warga yang sakit tersebut untuk ke Puskesmas Beduai yang jaraknya kurang lebih 19 km. Pemandangan seperti ini lumrah terjadi bagi warga di pedalaman di Provinsi Kalimantan Barat. Minimnya akses kesehatan dan kondisi jalan yang rusak membuat warga kesulitan menjalankan kegiatan sehari-hari. Warga berharap pemerintah setempat dapat memperbaiki jalan yang rusak agar mereka bisa beraktivitas. Dede Iskandar melaporkan dari Sanggau, Kalimantan Barat. Masya Allah, indahnya kebersamaan dan gotong royong antar warga di mana yang sehat membantu saudaranya yang sakit. Nah Ustadz, rasanya kita perlu ingatkan terus-menerus perihal tolong-menolong ini, apalagi di masa pandemi. Apa saja keutamaan seseorang yang kerap membantu saudaranya yang dalam keadaan sulit? Tolong-menolong merupakan satu sifat yang sangat mulia. Dan manusia yang menolong nanti akan ditolong. Apakah ditolong oleh sesamanya atau nanti ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Justru kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi ini, siapapun yang menolong sesamanya, siapapun yang suka membantu sesamanya, Allah pula yang akan membantunya dan menolongnya. Padahal kita semuanya amat sangat membutuhkan pertolongan Allah, juga membutuhkan sesama kita. Kita tidak selalu minta tolong terus, tapi kita juga harus menolong. Makanya bahasanya luar biasa, tolong menolong. Suatu saat kita menolong karena Allah anugerahkan kebaikan dan kelebihan. Namun suatu saat kita akan juga menolong. Meminta tolong dan menolong menjadi fitrah manusia agar terjadi kebaikan secara bersama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian untuk menghadirkan kebaikan, menghadirkan takwa. Tidak ada manusia yang mampu menjalankan kebaikan sendiri. Apalagi di tengah musim pandemi ini, masa yang sangat sulit. Seseorang ingin mendapatkan apapun sekarang, dibutuhkan pertolongan dari sahabatnya. Dan suatu saat ketika tolong menolong itu terus-menerus dijalankan, insya Allah Allah berkenan mengakhiri musibah yang sedang melanda kita semuanya. Imam Ghazali mencatat, tolong menolong, bantu membantu adalah merupakan media kita agar Allah segera mengakhiri musibah dan bencana ini, dan itu tanda Allah sedang menolong kita karena kita suka menolong sesama kita, insya Allah. Antar sesama manusia ini, apalagi kita hidup di negeri yang penuh dengan rasa gotong royong, begitu ya Ustadz. Nah Ustadz Atabik, melihat berita tadi, saya teringat dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa Muslim itu satu dengan yang lain, di mana ada anggota tubuh yang sakit, anggota tubuh yang lain akan merasakan juga. Bagaimana penjelasan hadis ini Ustadz? Ini hadis yang sangat luar biasa, punya makna dan nilai yang sangat dalam. Nabi mengibaratkan bahwa antara kita seperti satu tubuh. Bisa dibayangkan kalau mata itu sakit, yang lain juga ikut merasakan sakit. Tapi kalau mata itu mendapatkan kebahagiaan, berbinar-binar, senang, maka yang lain pun ikut mendapatkan kesenangan. Inilah isyarat dari Nabi SAW bahwa kita insya Allah selalu berusaha. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan, kita tularkan kebahagiaan. Kita share kebahagiaan itu kepada orang lain. Manakala kita atau saudara kita mendapatkan ujian, mereka pula akan bersama-sama merasakan sakitnya. Bahkan di sini tada'a lahu sa'irul jasad, dikatakan oleh Nabi, jika salah seorang dari kita sakit, maka kita pun merasa sakitnya seperti salah satu dari anggota tubuh kita sakit, yang lain ikut sakit. Gigi sakit, makan tidak enak.
Mata sakit pun kita berjalan pun tidak nyaman. Padahal itu adalah ilustrasi yang sangat sederhana dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada masa yang sama kita ingin insya Allah kebahagiaan kita adalah kebahagiaan orang lain. Dan manakala ada di antara saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, yang sedang kesakitan, kita muncul empati. Empati, kemudian rasa ingin membantu, dan dengan semaksimal mungkin, semampu kita bantu saudara-saudara kita. Kalau tidak mampu, bantu dengan materi, ada bantu dengan non-materi. Kalau tidak mampu lagi dengan non-materi, ada bantu dengan doa. Sungguh seorang yang ingin mendapatkan karunia dari Allah sebanyak-banyaknya, ia selalu berusaha menjaga kebaikan bersama. Senangnya adalah senang karena kesenangan bersama. Saat ketika ada kesulitan, maka kita tanggung bersama, dan itu akan meringankan beban kita, insya Allah. Insya Allah, luar biasa sekali. Manusia sebagai makhluk sosial tidak boleh apatis dengan lingkungan sekitar, apalagi jika ada yang merasa sakit atau kekurangan. Bahkan dibantu pun bisa dengan doa, begitu ya Ustadz. Baiklah Ustadz, kita